Saudara-saudara, kita akan bahas namanya Kanon Alkitab. Kanon Alkitab. Kanon Alkitab merupakan kumpulan kitab yang diyakini milik otoritas sebagai firman Allah dan layak menjadi tolok ukur bagi iman umat. Kata kanon sendiri merupakan kata Yunani yang secara harfiah berfaedahnya tongkat mengukur, yaitu tongkat yang menjadi sebagai standar pengukuran. Dalam konteks Alkitab, kanon secara umum dimengerti sebagai daftar kitab-kitab yang menjadi standar atau aturan yang bersifat normatif bagi umat. Anggota pengkanonan Alkitab atau yang biasa dikenal dengan istilah kanonisasi merupakan sebuah anggota yang berjalan selama berabad-abad. Anggota ini melibatkan diskusi yang melilit mengenai kitab mana yang diasumsikan berwibawa dan kitab mana yang tidak. Kitab-kitab yang diasumsikan berwibawa ini selanjutnya dikenal dengan istilah kanonisitas. Ya, daftarnya sejarah, kanonisasi, referensi sejarah. Orang-orang Yahudi telah membakukan bahwa kitab-kitab tersebut perjanjian lama di ilham Allah, sedangkan lain tidak. Ketika orang-orang Kristen berhadapan dengan bermacam nasihat sesat, mereka mulai merasakan pentingnya membedakan tulisan-tulisan yang sesungguhnya diilhami Allah dan yang tidak. Dua kriteria yang penting dipakai gereja bagi mengenal kanon, istilah Yunani Firen Standard, merupakan yang bersumber dari para rasul dan tulisan-tulisan yang dipakai di gereja-gereja. Dalam mempertimbangkan tulisan, gereja menganggap Paulus sebagai salah satu rasul. Meskipun Paulus tidak berjalan bersama-sama dengan Kristus, Paulus bersua dengan Kristus dalam perjalanan ke Damaskus. Program penginjilan yang tersebar lapang yang dibenarkan dalam kisah para rasul menjadikannya model seorang rasul. Setiap Injil wajib dihubungkan dengan seorang rasul. Dengan demikian, Injil Markus yang dihubungkan dengan Petrus dan Injil Lukas yang dihubungkan dengan Paulus mendapat tempat dalam kanon. Setelah para rasul wafat, orang-orang Kristen sangat menghargai kesaksian yang berada dalam Injil tersebut, meskipun Injil tersebut tidak mengungkapkan nama rasul yang terkait. Tentang penggunaan istilah tulisan-tulisan yang dipakai di gereja-gereja, petuanya ialah jumlah gereja yang memakai tulisan tersebut, dan jika tulisan tersebut bisa sambung menyambung meningkatkan moral mereka, maka tulisan tersebut diilhami. Meskipun standar ini menunjukkan pendekatan yang bersangkaan pragmatis, namun berada di juga logikanya di balik itu. Sesuatu yang diilhami Allah akan mengilhami juga para penyembahnya. Tulisan yang tidak diilhami pada penghabisannya akan lenyap pula. Standar, namun standar tersebut tidak cukup bagi menentukan sebuah kitab sebagai kanon. Jumlah tulisan-tulisan nasihat sesat membawa nama-nama rasul. Samping itu, berada gereja-gereja yang memakai tulisan tersebut sedangkan yang lain tidak. Menjelang penghabisan zaman kedua keempat Injil para rasul dan surat-surat Paulus sangat dihargai nyaris di semua pelosok. Meskipun tidak pernah berada dalam daftar resmi, gereja cenderung berpaling pada tulisan-tulisan ini sebab diasumsikan memiliki otoritas spiritual. Para uskup yang berpengaruh seperti Ignatius, Clemens de Roma, dan Polycarpus telah menjadikan tulisan-tulisan ini mendapat pengakuan yang lapang. Namun, perdebatan masih berjalan terhadap Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yudas serta Wahyu. Daftar ortodoks mula-mula yang disusun lebih kurang tahun 200-an merupakan kanon moratori gereja Roma. Daftar ini meliputi sebagai agung perjanjian baru seperti yang kita ketahui masa kini. Masukin.
Baru seperti kita masih menambahkan wahyu Petrus dan kebiasaan Salomo. Kumpulan yang muncul di selanjutnya hari telah menghapuskan satu buku dan membiarkan yang lain. Namun semuanya itu tetap mirip. Karya-karya seperti Gembala Hermas, Didache, dan Surat Barnabas sangat disanjung meskipun jumlah orang enggan mengakui buku itu sebagai tulisan Islami. Pada tahun 367, Athanasius, uskup Alexandria yang ortodoks dan berpengaruh itu menulis surat Paskah yang beredar cukup panjang. Di dalamnya dia menyebut ke-27 buku yang kini dikenal dengan nama Perjanjian Baru. Dengan harapan mencegah jemaatnya dari kekeliruan, Athanasius menyatakan bahwa tiada buku lain bisa disumsikan sebagai Injil Kristen. Meskipun dia longgarkan sebagian seperti Didache yang menurutnya akan bermanfaat bagi ibadah pribadi. Kanon yang diproduksi Athanasius tidak menyelesaikan masalah. Pada tahun 397 Konsili Kartago mensahkan daftar kanon tersebut, tetapi gereja-gereja wilayah barat persangkaan lamban menyelesaikan kanon. Pergumulan berlanjut atas kitab yang dipertanyakan, meskipun pada penghabisannya semua pihak menerima kitab wahyu. Pada penghabisannya, daftar kanon yang diproduksi Athanasius mendapat pengakuan umum, dan sejak itu gereja-gereja di seluruh dunia tidak pernah menyimpang dari kebijakannya. Kanonisasi. Kata kanon merupakan sebuah kata yang bersumber dari bahasa Ibrani, kane, yang secara via bisa diartikan sebagai ukuran atau tali pengukur, dan selanjutnya dalam bahasa Yunani berubah menjadi kanon dan mendapat makna yang semakin penting. Pada abad kedua Masehi, kata kanones dipakai sebagai istilah bagi aturan atau kelola gereja. Sejak zaman keempat, kata kanon faedahnya ukuran bagi iman Kristen. Ketika istilah itu dipakai bagi Alkitab, maka Alkitab dipercaya sebagai ukuran bagi iman dan hidup orang Kristen. Kanonisasi Perjanjian Lama secara pasti tidak berada di kriteria bagi kanonisasi Perjanjian Lama. Meskipun terdapat konsensus di kalangan para pandai yang menyebutkan berada 4 hal yang bisa menjadi sebagai landasan kanonisasi atas Perjanjian Lama, yaitu titik pertama, kanonisitas dikaitkan dengan nubuat. Titik kedua, kanonisitas dikaitkan dengan perjanjian. Titik ketiga, kanonisitas Perjanjian Lama dipilihkan melalui rujukan-rujuk perjanjian baru terhadapnya. Titik keempat, kanonisitas Perjanjian Lama dipilihkan oleh permakalannya dalam ibadah yang dipertontonkan oleh umat Israel. Pada alasannya kitab-kitab yang termasuk Perjanjian Lama merupakan tepat sama pokoknya dan kitab-kitab Perjanjian dan kitab Ibrani, meskipun berada perbedaan urutannya. Kanonisasi Perjanjian Baru. Kanonisasi Perjanjian Baru dimulai lebih kurang tahun 200. Pada saat itu mulai disusun daftar-daftar kitab suci yang kurang semakin resmi. Misalnya pada tahun 190 di Roma muncul sebuah daftar yang dinamakan Kanon Muratori. Kanon Muratori merupakan kanon tertua yang disimpan sebagai fragmen dalam sebuah naskah salinan dari zaman ke-8. Nama Muratori merupakan nama seorang pustakawan Milano, L.A. Muratori, yang menemukan fragmen tersebut dan menerbitkan pada tahun 1740. Kanon ini mengandung daftar kitab-kitab yang dipakai jemaat Roma dan jumlah karangan yang diasumsikan palsu. Pada tahun 254, Origenes dari Alexandria juga menyusun sebuah daftar kitab. Tahun 303, Eusebius
dari Kaisaria juga membuat daftar kitab. Tahun 367, Uskup Alexandria Athanasius menyusun daftar Alkitab Perjanjian Baru dengan jumlah 27 kitab. Daftar itu selanjutnya diterima oleh umat di anggota timur. Sedangkan di anggota barat, umat menerima daftar yang disusun oleh Athanasius. Paus Innocentius pertama mengirim daftar ke Prancis pada tahun 419. Daftar ke-27 kitab itu kembali diperteguh dalam Konsili Florence 1441, Konsili Trente, dan Konsili Vatikan pertama. Kanonisitas Perjanjian Baru. Seperti yang telah disebutkan, penentuan mengenai kitab-kitab mana yang layak dan bisa diisikan ke dalam kanon Perjanjian Baru memakan waktu sangat lama. Akan tetapi berada sebagian hal yang menjadi landasan kanonisitas Perjanjian Baru, yaitu: 1. Dekat dengan tradisi kerasulan. 2. Diterima secara umum di kalangan jemaat. 3. Bergantung pada ortodoksi. Iya, saya kira oke. Sekian dan terima kasih.